Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang saya dapat dari teman saya yang tinggal di daerah Pujon, Malang ya. Saat dia sedang berkunjung ke Coban Rondo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Coban Rondo ini merupakan salah satu tempat wisata air terjun yang berada di wilayah Pujon, Kabupaten Malang. Kalau saya tidak salah, masuk ke wilayah Desa Kerajan. Tapi kalau saya salah, mohon teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Jadi ya termasuk dekat dari rumah saya ini. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke situ, saya sarankan bawa kamera karena pemandangannya indah banget. Ada banyak pilihan spot foto, mulai dari jalan masuk ke area situ sampai di cobannya sendiri itu ada banyak spot foto seperti taman labirin dan lain-lain. Teman-teman sendiri nggak usah takut kepanasan karena ketinggian tempat itu sekitar 1135 mdpl, jadi saya pastikan bakal sejuk banget kalau di sana. Dan kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa ketemu sama segerombolan kera-kera Cina yang lucu-lucu di sana. Pokoknya gak bakal nyesel lah kalian kalau ke sana. Tapi ingat, kemanapun kalian pergi, apalagi ke wisata alam seperti itu, kalian harus jaga sikap dan jaga kesopanan. Oke, sebelum kisah ini saya mulai, di sini saya jelaskan dulu ya bahwa semua nama yang saya sebutkan dalam cerita ini bukan nama sebenarnya ya teman-teman, untuk menjaga privasi yang bersangkutan. Kisah ini sebenarnya saya dapat baru beberapa hari yang lalu saat saya lagi ngopi bareng sama nongkrong sama teman-teman itu. Kemudian salah satu teman saya yang kita sebut aja namanya Adi ya. Adi ini tiba-tiba manggil saya dan cerita kalau dia pernah punya pengalaman mistis pada tahun 2012 yang lalu di Coban Rondo. Bahkan si Adi ini saking traumanya sampai detik ini dia nggak berani ke situ lagi. Jadi Adi ini cerita ke saya, kira-kira pertengahan tahun 2012 yang lalu, Adi pergi ke Coban Rondo bersama 4 temennya, 3 cowok dan 1 cewek yang kebetulan si cewek ini baru dia kenal. Jadi mereka ini ada Adi, Rian, Galih, Antok, dan 1 kenalan baru mereka ini namanya Devi. Mereka ke sana bawa 3 motor. Jadi si Adi dibonceng sama Galih, si Rian dibonceng sama Anto, dan 1 lagi Devi ini bawa motor sendiri ke sana. Pada saat hari yang ditentukan itu, mereka janjian untuk kumpul di rumah Adi pagi-pagi. Jadi singkat cerita, mereka saat itu udah kumpul semua di rumah Adi sekitar jam 9, memutuskan untuk berangkat sekitar jam 11 siang biar nggak terlalu pagi. Dan sambil nunggu jam 11 itu mereka ya kayak biasanya aja ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda ya, bercanda umumnya anak muda kalau lagi kumpul lah.
apalagi di situ mereka ada kenalan baru dan cewek juga, jadi ya mereka juga koda-kodain Devi lah. Tapi ada yang aneh dari salah satu dari mereka yang namanya Sirian ini, diem aja sambil kayak gelisah gitu. Jadi bilang ke saya kalau sebenarnya Rian ini justru orang yang paling rame di antara mereka semua, orang yang paling lucu lah. Tapi hari itu Rian itu kayak gelisah banget dan berulang kali minta ke Adi dan teman-temannya itu untuk berangkat sekarang aja kayak gitu. Jadi si Rian ini kelihatan gelisah sambil bentar-bentar ngomong ke Adi, wis rek ayo budal saiki ae. Diem lagi, bentar lagi ngomong, wis rek ayo budal saiki ae. Kayak gitu terus. Si Adi ini udah nyoba bilang ke Rian, udah tenang aja, ini masih pagi. Lagian buru-buru ke sana juga masih sepi kayaknya. Loket juga belum buka, kepagian. Tapi si Rian ini terus aja gelisah sambil ngajakin berangkat terus. Akhirnya mereka pun nurutin aja gitu. Akhirnya mereka sekitar jam 10 itu berangkat. Mereka mulai berangkat dari rumah Adi sekitar jam 10 pagi dan mereka memutuskan untuk nggak langsung ke Coban tapi ke Payung dulu untuk makan pagi, karena mereka kebetulan semua pada belum makan saat itu. Bagi teman-teman yang belum tahu Payung itu apa, Payung itu adalah kalau kita jalan dari arah Kota Batu ke Coban Rondo, kita akan melewati jalan di tepi gunung yang berkelok-kelok dan agak naik gitu. Nah, di sisi-sisi jalan itu ada semacam kafe atau warung dari bambu yang berjejer-jejer di situ, dan orang sekitar seringkali menyebutnya payung. Ada payung 1, ada payung 2 kayak gitu. Mereka ini, si Adi ini bilang kita ke payung dulu aja, kita sarapan. Tapi si Rian ini kayak keberatan gitu, udah makan di Coban aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi si Adi ini jelasin ke Rian, si Coban jam segini belum ada yang buka ya. Akhirnya Rian kayak agak sedikit keberatan gitu, mengiyakan aja. Akhirnya mereka ke payung dulu untuk mencari sarapan. Mereka mampir di salah satu warung yang ada di deretan payung itu. Pada saat pesan makanan, Sirian ini bilang, aku pesan minum aja, nggak usah makan biar gak lama-lama. Kalian makannya cepet aja kayak gitu biar cepet berangkat. Si Adi ini bilang ke Rian, sabar tuh Rian, nyampe Coban, tenang aja kayak gitu. Dan singkat cerita mereka itu mulai makan-makan, dan Sirian itu tiba-tiba pamit mau nyari kamar kecil katanya. Sire, aku nyari kamar kecil dulu, pengen pipis kayak gitu. Akhirnya Rian berdiri dan berjalan keluar cari kamar kecil. Tapi saat Rian jalan keluar ini, ada sesuatu yang jatuh dari tas Rian. Ada semacam kresek hitam kecil yang semacam bungkusan seperti itulah. Akhirnya sama Anto diambil kresek itu dan mau dibuka, tapi sama Adi nggak boleh. Tok jangan, itu punya Adi, nggak enak buka-buka punya orang. Tapi emang dasarnya Anto ini usil, tetap aja dibuka sama Anto, dan ternyata isinya itu ada kain putih yang membungkus sesuatu. Jadi ada bungkusan yang kalau menurut Adi sih itu kain kafan yang atau kain mori.
sama Antok mau dibuka kayak ini, tapi lagi-lagi dilarang sama Adi. Tok, gak usah, ngapain kamu buka-buka itu punya Rian itu. Tapi emang Antok ini bandel, dibuka aja itu kain bungkusan kain putih itu. Ternyata isinya itu ada secari kertas bertuliskan huruf-huruf Jawa yang kalau orang sini itu nyebutnya itu rapalan atau semacam mantra-mantra untuk tujuan sesuatu lah. Dan selain secari kertas itu ada juga sebotol minyak wangi. Jadi minyak wangi yang biasanya di pasar-pasar dijual itu di botol yang kecil-kecil itu. Dan ada sobekan kain sedikit banget, sobekan kain warna merah muda. Dan karena udah dibuka sama Anto, si Ade ini mau nggak mau ya ngeliat juga. Dan saat Ade melihat tulisan di secari kertas itu, muka Ade ini langsung berubah, kayak antara marah sama kesel gitu. Si Anto juga heran. Ade langsung bilang ke Anto, wis tok, bungkus lagi cepet, udah bungkus lagi cepet, gak usah banyak nanya, kayak gitu. Si Anto pun nurut dan dia bungkus kembali, dia kembalikan ke kresek hitam itu lagi. Gak berapa lama si Rian ini kembali dan tiba-tiba bilang, makanan kalian udah tak bayarin semua, sekarang ayo kita berangkat biar gak lama-lama. Tapi si Adi ini bilang ke Rian, Yan, Rene lungguh dhisik. Jadi si Rian ini disuruh duduk dulu sama Adi di situ. Habis itu karena Rian lihat muka Adi yang udah kayak berubah, dia pun akhirnya nurut, dia duduk di sebelah Adi. Setelah Rian duduk, Adi nanya ke Rian, Yan, tujuanmu apa nang coban, kayak gitu, yang artinya, Yan, tujuanmu apa mau ke cobaan itu sebenarnya. Si Rian ini jawab, ya rekreasi, liburan, mau apa lagi, kayak gitu. Si Adi ini nanya lagi, Yan, aku tanya sekali lagi, tujuanmu apa nang coban, sing genah, kayak gitu. Si Rian itu kayak agak bingung mau jawab. Dia menoleh ke kanan ke kiri. Pada saat menoleh-noleh itu, mata Rian ini tertuju sama bungkusan hitam yang ada di tangan Anto. Saat menyadari kalau itu bungkusan punya dia, buru-buru dia rebut bungkusan itu dari tangan Anto. Jadi ya disaut aja gitu, buru-buru dia masukin ke tasnya. Adi lagi-lagi tanya ke Rian, Yan, aku sekali lagi tanya ke kamu, tujuanmu opo nang coban? Kalau kamu gak mau jawab, kamu berangkat sendiri sekarang, kita semua pulang, kayak gitu. Rian ini mungkin karena Adi berkata atau bertanya agak keras ke Rian ini agak terpancing emosinya. Rian seketika bilang, iya Di, emang aku ada tujuan lain ke coban. Aku mau melet. Kenapa gitu loh. Jadi ternyata bungkusan si Rian ini isinya mantra-mantra pelet dan sama orang pinter atau dukun yang dimintai tolong oleh Rian, menyuruh untuk agar Rian ini membuka bungkusan itu di coban, lalu memandikannya dengan air atau dicelupin ke air coban dan menguburkan di area coban tersebut. Si Rian pun menceritakan hal yang sama seperti itu ke Ade, dan mendengar hal itu si Ade ini langsung marah ke Rian dan bilang, Yan, kamu gak boleh kayak gitu kalau mau kemana-mana, apalagi ke wisata alam seperti coban ini. Di coban itu
masih banyak hal-hal yang berdampingan sama kita, terutama alam gaib kayak gitu. Kalau kamu tujuanmu gak baik kayak gini, nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau tahu jawab kayak gitu. Tapi si Rian ini ketawa mendengar kata-kata Adi dan bilang, "Walah deh, tenang aja, orang cuma coban, nggak ada apa-apanya di situ. Lagian kalau di situ ada apa-apanya, aku udah ada jimat kok, ada yang melindungi aku. Aku sama si Mbah udah dikasih jimat. Penghuni situ nggak bakal berani ganggu aku," kayak gitu. Dan seketika sehabis Rian bilang kayak gitu, tiba-tiba ada angin berembus kayak gitu. Mereka semua tiba-tiba merinding banget perasaannya. Si Adi itu jengkel banget ke Rian saat itu, dan dia udah pengen pulang aja sebenarnya. Tapi dia lihat lagi teman-temannya, terutama lihat si Devi ini yang baru dia kenal. Si Devi ini udah lama banget minta diajakin ke coban. Jadi si Adi ini kayak gak enak gitu loh, mau pulang gitu udah. Jadi mau gak mau dia berangkat juga sama teman-temannya ke situ. Tapi sebelum mereka berangkat, si Adi ngomong ke Rian, "Yan, nanti kalau ada apa-apa sama kamu, kita semua nggak tanggung jawab ya." Si Rian cuma ketawa sambil bilang, "Tenang aja, aku aman, nggak bakal ada yang berani ganggu aku di situ," kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun beranjak dari warung dan mulai perjalanan ke arah coban. Di situ waktu baru masuk ke arah coban melewati perkampungan, tiba-tiba ban motor yang dikendarai Rian ini kempes, bocor banyak. Dan akhirnya mereka mau nggak mau ke tukang tambal ban dulu. Dan setelah selesai menambal ban, mereka berangkat lagi, kempes lagi banyak. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Si Adi udah ngerasa aneh banget, ini udah firasat gak enak banget kayak gitu. 3 kali ban motor yang dikendarai oleh Rian ini kempos terus, bocor terus. Dan akhirnya si Rian ini minta ke tukang tambal bannya untuk ban dalamnya diganti yang baru aja lah gitu, daripada pusing nanti kayak gitu. Dan setelah selesai, Adi lihat jam, ternyata udah mau jam 1 siang. Mereka pun lanjut lagi berangkat, dan sebelum memasuki area Coban Rondo, mereka terlebih dulu melewati semacam pos penjagaan di situ untuk mengurus parkir dan lain-lain. Pada saat di pos penjagaan itu, si Adi ini melihat kalau orang yang jaga di situ itu mukanya itu kerian kayak marah gitu, terus kayak orang marah banget kerian itu, nggak tahu kenapa gitu, padahal kan nggak kenal mereka. Tapi sama Adi disimpan aja, nggak dikasih tahu ke teman-temannya kayak gitu. Dan mereka pun mulai masuk ke area Coban Rondo. Mereka pun singkat cerita mencari parkir, dan setelah parkir mereka mulai berjalan kaki ke arah masuk. Di situ mulai aneh lagi kejadian menurut si Adi, karena pada saat itu ramai sekali orang, tapi entah kenapa orang-orang yang ada di situ itu, termasuk pengunjung dan semua orang yang ada di area situ,
mandangin mereka semua berjalan masuk itu sambil kayak muka nggak seneng gitu, kayak nunjukin muka yang nggak enak banget gitu ke mereka. Si Adi itu sampai kayak bingung sendiri, kita ada masalah apa di sini kok semua orang kayak nggak suka ke kita. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di area dalam. Laki-laki Sirian ini bertingkah, jadi dia itu lihat-lihat sekitar sambil teriak-teriak, tapi teriaknya itu nggak sopan. Jadi kalau orang sini tuh bilangnya kurang lebih seperti ini, hujan cuk, api cuk, pemandangannya cuk, kayak gitulah. Di area coban itu ada semacam meja dan kursi yang biasanya dipakai pengunjung untuk istirahat di situ. Tapi Sirian ini saking gak sopannya sampai naik-naik ke meja sambil teriak-teriak kayak gitu, sampai si Devi ini bilang ke Adi, "Di, temenmu kok kayak gitu sih, kayak gitu." Tapi si Anto sama si Gali ini diam aja, kayak udahlah biarin aja kayak gitu. Lalu mereka pun menikmati suasana di sana dan mulai foto-foto dan ya seperti orang liburan pada umumnya lah. Sampai kira-kira sampai habis asar, dan setelah habis asar itu mereka duduk lagi di meja tempat biasa pengunjung duduk-duduk itu. Mereka berkumpul pesen makanan dari warung-warung sekitar situ dan pesen kopi juga. Mereka pun mulai ngobrol seperti biasa dan lain. Di tengah-tengah obrolan itu si Rian ini tiba-tiba mau pamit sebentar. Jadi Rian ini bilang ke teman-temannya, "Si Rek, bentar ya, aku ono perlu," kayak gitu. Adi karena udah tahu dia mau ngapain, si Rian ini diperingatin sama Adi, "Yan, wis lah, gak usah kayak gini gitu loh, gak baik kayak gini tuh, tujuanmu itu jelek." Tapi si Rian itu kayak ngacuin si Adi gitu sambil dia jalan pergi ke arah coban, tepat ke arah coban. Rian pun berjalan mulai menjauh dari teman-temannya, dan si Adi lihatin Rian terus perlahan-lahan menjauh dan lama-lama nggak kelihatan lagi dia. Si Adi memutuskan untuk udahlah nggak memperdulikan dia lagi, terserah dia mau apa kayak gitu. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan makan cemilan-cemilan yang sudah mereka pesen. Gak lama mereka ngobrol-ngobrol kira-kira sekitar 15 menitan. Tiba-tiba mereka itu mendengar suara teriakan dari arah coban. Rek, tolong Rek, kayak gitu. Si Adi ini sontak langsung berlari karena dia yakin banget itu adalah suaranya Rian. Teman-temannya pun mengikuti berlari dari belakang. Mereka berlari ke arah coban. Beberapa saat mereka sampai, si Rian ini ternyata nggak ada. Jadi di coban itu, di dasar coban itu ada semacam kolam kecil, dasar air terjun, sama seperti air terjun lain itu. Di kolam kecil itu bungkusan yang tadinya di bawah si Rian itu terburai isinya semua di situ. Si Adi pun dengan cekatan mengambil semua itu dan segera dia buang ke tempat sampah, dan dia mulai mencari-cari si Rian ini kemana gitu, karena Adi yakin bahwa suara tadi yang teriak minta tolong itu adalah suaranya Rian. Lama mereka mencari sampai akhirnya
udah mau maghrib, tapi si Rian nggak ketemu juga sampai detik itu. Mereka pun memutuskan untuk menunggu di parkiran karena motor Rian ada di sana, dan Adi masih punya keyakinan Kak Rian pasti ke situ entah jam berapa, kayak gitu. Lama banget sampai habis maghrib Adi tunggu dan teman-temannya, tapi si Rian ini nggak juga balik. Sampai akhirnya dia ditegur sama salah satu penjaga di situ. Dek, udah jam segini kok belum pulang, ini udah mau tutup. Karena waktu itu memang Coban Rondo tidak buka 24 jam. Adi pun bilang kalau temennya masih di dalam, terpisah dari rombongan mereka dan masih nunggu mau kembali. Penjaga ini pun bilang ya udah, asal jangan malam-malam ya, di sini mau saya tutup nanti. Akhirnya si Adi dan teman-teman ini nunggu lagi. Dia nunggu terus sampai hampir jam 7 malam. Rian belum juga nampak kelihatan. Penjaga itu pun datang lagi. Lu kok belum pulang juga kalian ini? Iya pak, gimana teman kita belum kembali di dalam? Ya udah ayo kita cari bareng-bareng semua. Akhirnya mereka pun mencari lagi Rian ke dalam sama penjaga itu sambil meminjam beberapa senter dari pos penjagaan di situ. Mereka mencari terus nggak juga ketemu. Si Adi ini makin gak enak lagi perasaannya. Aduh gimana ini? Mereka terus mencari. Tiba-tiba si Adi ini dengar kayak suara gitu. Jelas banget kayak ngomong di depan telinganya langsung kayak gitu. Lancang kayak gitu suaranya. Si Adi pun diam aja, nggak berani cerita ke teman-temannya, dan dia masih tetap bantu cari sama penjaga itu. Mereka cari lama sekali sampai akhirnya sudah hampir 1 jam lebih mereka cari tapi gak juga ketemu. Penjaga itu pun agak bingung, gimana ya teman kalian ini kemana sebenarnya. Si Adi nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali dan mereka ke pos penjagaan di situ. Saat udah di pos penjagaan, bapak-bapak penjaga ini tanya ke Adi, sebenarnya dia itu kemana teman kalian? Bilangnya kemana? Masa tiba-tiba hilang kayak gitu? Kalian bareng kok. Akhirnya mau nggak mau si Adi pun cerita dari awal keberangkatan mereka sampai apa yang dibawa Rian dan sampai kejadian hilang tersebut. Si penjaga ini cuma geleng-geleng kepala sambil bilang, walah, kalian ini masih muda, udah mau macem-macem aja di tempat kayak gini. Ini udah malam, nanti coba saya teleponkan bantuan dari teman-teman saya nanti biar kita cari bareng lagi. Kalian udah makan? Si Adi dan teman-temannya bilang udah, dan karena si Dewi ini cewek dan saat itu udah hampir mau jam 9, akhirnya si Adi ini bilang ke teman-teman, kalian pulang dulu aja nggak apa-apa, kasihan Dewi nanti dimarahin bapak ibunya. Akhirnya teman-teman Adi pun pulang duluan, sementara Adi tetap di situ untuk membantu pencarian dari si Rian ini. Sementara bapak penjaga di situ pun mulai menghubungi beberapa temannya untuk dimintai bantuan mencari orang hilang di area Coban Rondo ini. Singkat cerita, setelah sekitar setengah jaman menunggu, akhirnya
teman-teman bapak penjaga ini mulai datang, dan total ada 8 orang yang saat itu datang untuk membantu pencarian si Rian ini. Saat mereka datang, mereka tanya ke adik apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa hilang kayak gitu. Padahal Coban Rondo ini nggak terlalu luas areanya. Adi pun menceritakan lagi kronologi hilangnya Rian ini sejak awal mereka berangkat sampai Rian udah nggak kelihatan lagi. Tanpa berlama-lama mereka pun mulai mencari lagi. Total ada 10 orang yang mencari, termasuk Adi dan penjaga tadi. Mereka terus mencari sampai berpencar ke sana kemari. Bahkan ada beberapa orang yang sampai naik-naik, karena di atas Coban Rondo ini ada coban lagi sebenarnya. Lama mereka mencari sampai beberapa jam, dan Adi udah mulai ngerasa kelelahan saat itu. Dan sepertinya bapak penjaga ini tahu kalau Adi udah mulai kelelahan. Dia pun disuruh untuk ke pos dulu. Kamu ke pos aja, kamu udah kelelahan, kamu ke pos aja, istirahat aja di pos, biar di sini bapak-bapak aja yang nyari. Gak apa-apa, kamu istirahat aja, tunggu di pos. Kalau mau pesan kopi bilang aja ke ibu sebelah pos itu. Dia meskipun udah tutup tapi dia tidurnya di situ. Ketuk aja pintunya, nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya si Adi pun kembali lagi ke pos bawah, dan mungkin karena terlalu capek, Adi itu setelah sampai di pos dia rebahan sebentar udah ketiduran. Saat Adi tidur ini dia mimpi, dia melihat Rian sedang diseret-seret oleh 2 orang yang perawakannya ini besar sekali, mungkin tingginya hampir 2 meter lebih, dengan pakaian-pakaian ala-ala zaman dulu, dengan kulit yang hitam legam dan berbulu. Muka mereka juga menyeramkan sekali menurut si Adi ini. Nggak terasa saat itu samar-samar terdengar adzan subuh di situ, dan Adi terbangun. Dia melihat jam, udah jam 4:11 saat itu. Dia melihat-lihat ke pos, ternyata sepi, dan dia pun keluar. Saat keluar pos ini ternyata di luar juga sepi. Dia berpikir mungkin bapak-bapak tadi masih nyari apa gimana, dan akhirnya Adi ini balik lagi ke pos. Dia rebahan lagi. Beberapa saat kemudian dia ketiduran lagi di pos itu. Tiba-tiba Adi ini dikejutkan sama tepukan di pundaknya. Jadi pundak Adi tiba-tiba ditepuk, mas kayak gitu. Adi terbangun, ternyata yang bangunin itu salah satu temen dari bapak-bapak penjaga tadi. Dia bilang, mas di situ di bawah air terjun ada orang, apa itu temanmu kayak gitu. Adi pun kaget dan segera berjalan mengikuti bapak-bapak tadi ini. Dan setelah sampai di bawah air terjun, dia lihat ternyata itu memang Rian. Jadi posisi Rian ini separuh badan ada di dalam air, separuhnya di luar, dan dia nampak pingsan seperti itu. Adi pun bilang ke bapak-bapak itu, iya pak, ini teman saya, minta tolong pak dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Singkat cerita, si Rian ini pun
dibawa ke rumah sakit dan Adi menghubungi orang tua Rian untuk datang. Dan beberapa saat setelah orang tua Rian ini datang, Adi menceritakan semuanya sejak awal. Mereka janjian dan berangkatan, kemudian ada kejadian tersebut. Orang tua Rian hanya geleng-geleng kepala, bahkan ibu Rian ini sampai nangis gitu loh. Walah le, kok kamu itu ngapain kayak gitu, sampai seperti itu. Gak lama tiba-tiba dari ruangan tempat Rian dirawat ini ada suara teriakan, tolong, tolong, kayak gitu. Jadi mereka semua itu buru-buru masuk, ini ada apa di dalam. Ternyata Rian yang saat itu udah sadar dan dia meringkuk di atas ranjang rumah sakit itu, meringkuk sambil nutupin mukanya gitu, sambil teriak-teriak tolong, tolong, seperti itu. Ampun, ampun, seperti itu. Ayah Rian ini kemudian menepuk-nepuk pundak Rian, le, sadar li, sadar, iling le, bapak ibu ndek kene, kayak gitu. Rian pun liatin bapak ibunya, terus tiba-tiba Rian itu ketawa-ketawa sendiri kayak gitu, sambil nunjuk-nunjuk ayah ibunya. Lalu habis ketawa sebentar lagi dia nangis kayak orang kesakitan seperti itu. Ampun, sakit, ampun, kayak gitu. Lalu dia pingsan lagi. Di situ orang tua Rian itu sampai kayak lemes gitu. Ini anakku kenapa kayak gitu. Beberapa saat Rian sadar, kayak gitu lagi dia, nangis minta tolong. Lalu tiba-tiba ketawa-tawa sendiri seperti itu. Dan karena Rian sudah sadar dan saat itu dia hanya shock aja, akhirnya orang tua Rian ini memutuskan untuk membawa Rian pulang aja ke rumah. Dan Adi pun kembali pulang ke rumahnya saat itu. Adi bilang ke saya bahwa sejak saat itu sebenarnya Adi itu udah gak ketemu Rian lagi selama hampir 3 bulan. Dan setelah 3 bulan ini Adi ini penasaran, pengen tahu katanya kabar Rian ini gimana sekarang. Dan akhirnya Adi ngajak Anto untuk berkunjung ke rumah Rian. Anto pun bersedia dan mereka berdua berkunjung ke sana. Sesampainya di rumah Rian, Adi ini kaget melihat keadaan Rian. Rian itu jadi kurus banget, sama kayak gak keurus gitu. Dan dia masih tetap dengan minta tolong. Bentar lagi kemudian nangis, ampun, ampun. Gak lama ketawa sendiri seperti itu. Adi itu sampai prihatin yang melihat keadaan Rian saat itu. Padahal udah 3 bulan dan kok keadaannya nggak berubah kayak gitu. Adi pun coba nanya ke orang tua Rian ini, lah Pak, kok bisa Rian ini kayak gini lama banget Om? Orang tua Rian ini bilang katanya udah usaha kemana-mana, tapi tetap aja Rian kayak gitu, nggak berubah sama sekali. Dan Adi pun juga bilang ke saya bahwa bahkan sampai detik ini dia cerita ke saya itu keadaan Rian itu masih tetap kayak gitu. Orang tua Rian itu sampai kasihan gitu, usaha kemana-mana sampai habis banyak tapi nggak berubah. Rian masih kayak gitu. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa kemanapun kita pergi,
kita harus menjaga sikap kita, ucapan kita, dan tentunya niat kita juga kayak gitu. Apalagi ke wisata-wisata alam semacam gunung, air terjun, dan lain-lain. Dan saya minta ke teman-teman, mohonlah doanya untuk si Rian ini agar bisa kembali lagi seperti dulu, karena kasihan juga orang tuanya. Kalau apalagi Rian ini kata Adi juga anak satu-satunya dari mereka, jadi sebenarnya dia itu harusnya jadi tulang punggung keluarga. Dan buat teman-teman yang mau berbagi ceritanya untuk saya bawakan di sini, silahkan chat ke kontak yang sudah ada di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar saya bisa terus meningkatkan kualitas dari video-video yang akan saya upload nanti. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.